beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita dulu. Kemudian nanti saya juga mau melihat apakah nanti arah pembicaraan kita ini apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Baik Ibu, agenda apa yang ingin kita capai pada hari ini Ibu? Baik Ibu, saya sebenarnya mengharapkan adanya pencerahan maupun solusi dalam menghadapi murid saya yang tidak begitu aktif atau bisa dikatakan mereka itu kebanyakan pasif. Berarti ini permasalahannya untuk keaktifan siswa dalam proses pembelajaran Bu ya. Saya mau tanya dulu Bu, ini tentang perasaan Ibu nih kalau melihat muridnya tidak terlalu aktif di dalam ruangan, di dalam proses pembelajaran, itu gimana Bu? Saya sebenarnya dalam hal ini merasa khawatir Bu, kemudian sedih juga, murid saya takutnya tertinggal dalam pembelajaran. Ya, kemudian kira-kira nih Bu, Ibu tahu nggak faktor-faktor apa saja nih yang menyebabkan murid Ibu itu kurang aktif dalam proses pembelajarannya Bu? Ya, saya rasa mungkin mereka tidak tertarik itu karena media pembelajaran yang saya ajarkan atau saya terapkan tidak begitu menarik minat mereka untuk belajar dalam kelas. Ya, berarti itu ada hubungannya dengan cara mengajar Bu ya, cara mengajar serta media pembelajaran yang Ibu gunakan. Jadi saya mau tanya dulu Bu, ini sebenarnya kan kalau tadi kan Ibu bilang untuk media pembelajaran, selama Ibu mengajar, media pembelajaran apa yang sering Ibu gunakan? Yang sering saya gunakan itu ya media pembelajaran berupa gambar Bu, karena sebenarnya saya tidak begitu menguasai untuk IT. Jadi untuk media pembelajaran hanya berupa gambar tempel Iya, gitu Bu. Ya, tanpa dikombinasi dengan seperti video pembelajaran dan lain-lain gitu Bu. Ya, jadi terus apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu menjadi lebih aktif Bu? Kira-kira Ibu ya, apa Ibu dapat solusi atau gimana Bu? Kayak kira-kira ini apa sih yang bisa membuat murid saya itu tertarik dengan proses pembelajaran gitu Bu? Saya dapat memberikan penguatan positif kepada murid saya, kemudian saat ia berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Oke, tadi kan Ibu bilang penguatan positif. Kalau untuk penguatan positif itu kan bisa kita lakukan setiap hari Bu ya, di awal atau di akhir pembelajaran. Nah, selain dari penguatan positif itu sendiri Bu, kira-kira ada nggak solusi lain yang diperlukan? Karena tadi kan Ibu mengatakan bahwa ini menyangkut tentang keaktifan siswa nih. Siswa terlihat tidak pasif, otomatis kalau kita berpikir bahwa kurangnya minat siswa dalam proses pembelajaran, apakah itu karena metodenya, apa itu karena medianya, atau seperti apa? Baik, kalau menurut saya mungkin nanti saya bisa memulai dengan menggunakan media pembelajaran berbasis IT mungkin Ibu. Kemudian contohnya seperti pembelajaran menggunakan video pembelajaran dan PPT. Iya, berarti Ibu sudah ada solusi ya Bu untuk mempelajari pembuatan untuk video pembelajaran PTT melalui Canva atau Quizzes yang lebih menarik Bu ya. Ya, itu sudah, menurut saya itu sudah rencana yang sangat bagus Bu, dan bisa Ibu kembangkan lagi nantinya. Kemudian dari percakapan ini tadi kita sudah mendapatkan solusi yang Ibu dapatkan dari hasil diskusi, dari pemikiran Ibu sendiri. Saya hanya sebagai pendobrak saja Bu ya. Jadi kapan nih kira-kira Ibu akan mulai menerapkan rencana Ibu tadi Bu? Rencananya itu ya mulai besok Bu. Kemudian saya akan memberikan penguatan positif kepada murid-murid saya saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemudian akan memulai belajar untuk menggunakan media pembelajaran, kemudian berbasis IT itu tadi, sehingga pembelajaran akan lebih menarik dan menyenangkan saya rasa. Ya, berarti Ibu akan mencoba mulai besok Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu bisa mengukur
rencana keberhasilan dari rencana tersebut? Saya akan mengukur keberhasilan rencana tersebut dengan melihat peningkatan partisipasi murid saya dalam pembelajaran, juga melihat dari hasil evaluasi. Ya, berarti untuk ini karena apa? Karena otomatis bila murid tertarik atau murid memiliki minat terhadap pembelajaran yang Ibu ajarkan, otomatis itu akan berdampak pada hasil evaluasinya nanti. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Ibu hadapi, serta juga sudah menemukan langkah-langkah untuk penyelesaiannya itu sendiri Bu ya. Dan saya rasa itu sudah sangat bagus Bu. Setelah ini silakan Ibu lanjutkan dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi. Semoga kedepannya anak-anak menjadi lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Baik Ibu, demikian dulu ya Bu untuk proses observasi kali ini. Silakan Ibu masuk kembali ke ruangan Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Elita, terima kasih Bu atas kesempatan. Sama-sama Bu, jangan sungkan untuk berdiskusi dengan saya. Selamat pagi. Pagi. Ada anak-anak nih Kak. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik. Ya, syukur sehat semua. Baik. Sebelum kalian belajar, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian. Sekarang ada nggak kalian yang belum hadir atau tidak hadir atau sakit, izin dan sebagainya? Iya. Hadir semua. Oke, hadir semua. Hadir semua ya. Baik. Sekarang sebelum kalian memulai pelajaran kalian, alangkah baiknya kita apa? Berdoa. Siapa yang memimpin? Ya, Sintinara, silakan. Silakan Sintinara. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Dinara. Sekarang semuanya sudah cukup. Kita menyanyikan lagu wajib sebelum kita belajar. Siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu? Ada? Ya, silakan Mas Tia. Lagu Garda Pancasila. Baik. Sekarang lihat si Askia. belajar apa? Tentang pencernaan. Sistem pencernaan pada hewan. Ya,
kehidupan kita sehari-hari. Kita makan, kita minum, kemudian apa lagi? Setelah makan, minum, ada proses dicerna di dalam perut kita, ada proses terakhir yang membuang sisa makanan ya melalui ya nanti ada kita bahas ya. Kemudian pentingnya kita belajar ini, kemudian ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui nanti tayangan video, kalian dapat mengidentifikasi organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, melalui tayangan video, kalian dapat menyebutkan apa saja fungsi masing-masing organ pencernaan pada manusia. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi, kalian dapat melengkapi nama sistem pencernaan pada gambar organ pencernaan manusia. Kemudian melalui diskusi juga kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama kelompok. Itu ya. Sekarang kalian ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Ibu rasa cukup 3 kelompok. Sekarang silakan si Maulida, si Alex, 4 orang ini bergabung di dalam kelompok. Ya, kamu si Zazia sama si Muhammad Alfi di kelompok. Silakan. Kalian 1, 2, 3, 4, 5. Si Rashid, Jinara, dan sama kalian si gabung dalam kelompok. Mau menampilkan video sistem pencernaan pada manusia. Silakan dilihat, ditonton, jangan sibuk sendiri ya. Silakan perhatikan video. Sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan enzim yang terdapat pada air liur. Namanya adalah enzim pertialin atau amilase ludah yang dapat memecah amino atau zat tepung atau biasa disebut dengan karbohidrat menjadi maltosa. Maltosa adalah nama gula tapi masih belum sederhana. Setelah dicerna pada rongga mulut, makanan akan bergerak menuju kerongkongan atau disebut juga esofagus. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan seperti meremas makanan yang akan disalurkan ke lambung. Setelah makanan berada dalam lambung, proses pencernaan dilanjutkan kembali. Di dalam lambung berlangsung pencernaan secara mekanik berupa gerakan dari dinding lambung dan pencernaan kimiawi menggunakan beberapa enzim pencernaan. Enzim yang ada di lambung antara lain pepsin yang bertugas mengubah protein menjadi pepton dan enzim renin yang bertugas mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Selain terdapat enzim, di dalam lambung juga terdapat senyawa HCl atau asam klorida yang biasa dikenal dengan nama asam lambung. HCl berperan dalam membunuh kuman yang masuk bersama dengan makanan. Selain itu, HCl juga dapat mengaktifkan pepsin yang awalnya masih berupa epsilogen. Setelah melewati lambung, makanan akan menuju usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari termasuk dalam usus halus. Kelenjar pencernaan yang berada di kanan kiri usus 12 jari akan membantu proses pencernaan makanan. Di antaranya, hati bertugas mengeluarkan cairan empedu yang berfungsi untuk mengemulsi lemak atau menggumpakan lemak menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian, pankreas berperan mengeluarkan 3 enzim pencernaan. Yang pertama adalah enzim trypsin, bertugas mengubah protein menjadi asam amino. Yang kedua, enzim amilase, berfungsi mengubah amino atau karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa adalah gula sederhana. Yang satu lagi adalah enzim lipase, berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain terdapat 3 enzim, pankreas juga melepaskan senyawa natrium bikarbonat yang dapat menetralisir kondisi asam
pada makanan yang berasal dari lambung. Pencernaan dilanjutkan ke bagian usus kosong atau jejunum. Setelah itu, sari-sari makanan yang terbentuk akan diserap oleh usus penyerapan atau ileum agar dapat diedarkan oleh plasma darah ke seluruh tubuh. Sisa pencernaan yang tidak tercerna akan berada di dalam usus besar atau kolon. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air dan pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Selesai dari usus besar, sisa pencernaan akan menuju rektum untuk disimpan sementara dan berakhir di anus jika akan dikeluarkan. Gangguan pada sistem pencernaan antara lain obesitas atau kegemukan akibat konsumsi makanan berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Tapi bisa juga lewat karena faktor kegemukan gastritis yang biasa kita sebut penyakit mah. Gastritis terjadi. Baik, kalian sudah menonton tentang apa? Sistem pencernaan pada manusia. Nah sekarang ibu ada satu buah lagu tentang sistem pencernaan pada manusia. Lagunya itu mirip dengan lagu Pelangi-pelangi alangkah indahmu, seperti itu, cuman dirubah. Nanti disebutkan mulut, kerongkongan, kemudian
gigi apa di depan ini namanya? Tahu? Kita jadikan PR itu nanti. Harus tahu gigi-gigi itu apa saja di dalam mulut kita. Nama-nama gigi itu harus tahu ya kalian. Ya. Kita jadikan PR itu nanti kita bahas. Ada pertemuan selanjutnya. Kemudian ada juga untuk mengatur letak makanan saat dikunyah. Ya, membantu menelan makanan, kemudian mengecap rasa makanan. Kemudian lidah itu ada lidah ujung, peka terhadap rasa manis. Kemudian lidah bagian kanan dan kiri peka terhadap rasa asin dan asam. Kemudian bagian pangkal lidah peka terhadap rasa pahit. Sekarang ada kerongkongan. Setelah mengalami proses di mulut, kita mengunyah, kita memakan makanan itu, ada yang namanya kerongkongan. Di kerongkongan makanan akan diteruskan ke tenggorokan ini. Tenggorokan dan kerongkongan tadi ya. Kemudian dapat melakukan gerakan bergelombang dan meremas-remas guna mendorong makanan masuk ke lambung. Gerakan tersebut disebut gerak peristaltik. Nah, ini kepada apa? Lambung, ya lambung. Setelah lambung mengandung, getah lambung mengandung asam klorida dan enzim-enzim pencernaan, yaitu apa itu renin dan pensilogen atau pepsin. Kemudian asam klorida berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Jadi makanan kita itu ada juga kadang-kadang jika tangan orang tidak bersih, tidak higienis, orang membuat makanan itu kadang-kadang ada apa namanya kuman. Nah di dalam lambung ini diproses, kemudian ada yang namanya untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan itu tadi. Kemudian enzim pepsin berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Ada enzim seinin berfungsi mengumpulkan kasein yang terdapat di dalam air susu. Ya, kalau kita mengkonsumsi susu ya itu kalian tempelkan dulu fungsi lagi. Nama dari organ itu yang sudah ibu sediakan, kemudian kalian presentasikan apa namanya itu fungsi dari apa yang sudah kalian tempelkan di situ. Ya, silakan siapa yang mau maju? Ya, ke kelompok 1, silakan. Ya, mana bukunya? Bawa. Kalian tempelkan dulu, baru bacakan fungsi-fungsi dari satu orang yang tinggi kalau nggak sampai, satu orang yang tinggi kalau nggak sampai. Ditempel. Ya, tempelkan lagi. Karena tangan Ya. Sekarang kelompok yang lain perhatikan teman-temannya di depan. Kelompok yang lain perhatikan teman-temannya di depan. Anak sini. Anak ke sini. Ya. Ke sini. Ke sini lagi, maju ke sini. Maju. Ya sudah, silakan. Ke sini. Mepet ke sini. Seperti biasanya. Ya. Ayo sia-sia. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 1
Boleh, apa yang boleh tempelkan tadi? Lebih nyaring lagi, lebih nyaring lagi. Iya. Fungsi usus besar. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam lubung makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan. Anus mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak ditemukan oleh tubuh. Oke. Sampai itu dapat. Ya. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok. Sekarang kelompok yang terakhir kelompok 2. Silakan. Ya, lambung ya. Ya. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan diskusi kami yang beranggotakan yang akan membacakan diri sendiri. Fungsi lambung yaitu untuk memecahkan makanan dari zat yang menginfeksi dan juga untuk menampung makanan yang kita makan. Ya. Itu saja. Dan terima kasih. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalian, Ibu beri apa namanya itu? Pembagian untuk masing-masing kelompok saja ya, untuk memudahkan kalian. Jadi di sini kelompok ini gunakan kelompok 1 ini mengerjakan menulis atau mengidentifikasi sesuai gambar itu tadi. Setelah yang kalian lihat di video tadi, kalian menuliskan di situ, kemudian menulis fungsinya juga. Mulut, bagian mulut, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, mulut sama teman-teman. Kemudian kelompok 2 apa? Iya, mulut dan teman-teman. Iya, iya. Kemudian kalian di sini hati sama lambung. Hati sama lambung. Kemudian di sini usus besar, usus halus, kemudian anus. Biar semakin mudah begitu maksudnya. Kalian tulis nanti kalian gunting ya. Ya. Kalian tulis besar biar kelihatan di sana nanti. Kalau kecil kan nggak kelihatan. Di sini ada maksud. Di sini ditulis besar-besar, nanti digunting. Ditempelkan di sana. Kita yang mau menyimpulkan tentang materi kita pada siang hari ini. Nyaring-nyaring, Ibu nggak dengar? Nyaring-nyaring. Maju sini biar teman-temannya pada lihat. Maju. Setelah belajar tadi, si Erna tahu apa saja fungsi. Ya, fungsi apa tadi? Ya, jadi baik, silakan duduk. Tepuk tangan Mas Erna. Sebelumnya, Ibu mau tanya ke kalian, apa saja yang kalian dapatkan setelah kalian belajar materi ini? Ya, jadi angkat tangan satu orang. Ya, silakan sih. Aisyah. Nyari-nyari. Kalian jadi tahu apa itu
kelima hari ini. Nah, dalam pendampingan individu kelima ini, salah satu kegiatannya itu adalah kita akan melaksanakan coaching supervisi akademik atau coaching pasca observasi. Nah, Ibu Elita nanti akan menggali refleksi dari Ibu Merta terkait proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, kemudian nanti dari refleksi itu akan dicari solusi-solusi yang bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya agar lebih berpihak kepada murid. Nah, untuk diskusi atau refleksi ini waktunya itu maksimal 30 menit, minimal 15 menit. Nah, jadi apakah Ibu Elita sudah memahami tujuan dari coaching ini? Nah, agar lebih jelasnya mungkin bisa saya terangkan sedikit bahwa tujuan dari coaching ini adalah untuk menemukan hal-hal yang baik untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya berdasarkan hasil refleksi dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, nanti silakan Ibu Elita menggali dari apa yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Merta. Silakan Ibu Elita, kalau tidak ada yang ingin dikonfirmasi silakan, waktunya 15 sampai 30 menit. Silakan. Oke, selamat pagi Bu Mer. Selamat pagi Bu. Ya, ini kemarin kan kita sudah melakukan praktek pembelajaran. Sebelumnya kan sudah juga melewati untuk observasinya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan praktek pembelajaran kelas. Nah, sebelum penutupan Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Ya, saat melakukan proses pembelajaran kemarin, yang mana proses pembelajaran tersebut terkait dengan indikator-indikator yang diinginkan. Kemudian yang mau saya tanyakan Ibu, gimana sih perasaan Ibu saat melakukan proses pembelajaran? Baik, yang saya rasakan setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas, saya merasa sangat senang sekali. Ya, itu kalau boleh tahu Ibu, senangnya seperti apa? Senang karena saya dapat mengajar di kelas, saya bertemu dengan murid-murid saya melihat mereka begitu bersemangat di dalam kelas untuk mengikuti pelajaran. Iya. Ini sepatu siapa ya? Saat melakukan pembelajaran itu sendiri, selain dari senang itu kalau melihat dari kondisi murid Ibu sendiri, berarti itu sudah siap Bu ya untuk belajar pada hari tersebut. Kemudian Ibu, menurut Ibu apa kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran? Baik, di samping saya merasa senang, ada beberapa kendala yang saya hadapi saat saya mengajar di kelas. Yang pertama, ada beberapa murid yang saya rasa masih belum begitu aktif di dalam pembelajaran. Kemudian setelah saya evaluasi, hasil dari evaluasi ada beberapa murid di dalam kelas yang belum tercapai secara maksimal. Kemudian di sini juga saya mengalami kendala, yaitu media pembelajaran saya yang masih belum begitu menarik perhatian mereka untuk belajar. Iya, berarti di dalam praktek pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, Ibu mendapatkan tiga kendala. Yang pertama tadi ketidakaktifan murid di dalam pembelajaran, walaupun hanya beberapa murid, tapi itu sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, nilai evaluasinya itu yang terlihat nilai evaluasi dan nilai tidak maksimal ya. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan
media pembelajaran itu sendiri Bu, kalau boleh tahu yang Ibu praktek saat praktek pembelajaran kemarin seperti apa Bu? Baik, untuk media pembelajaran sendiri yang saya gunakan itu kemarin berupa gambar-gambar saja. Gambar Bu ya. Nah, baik Bu. Tadi kan sudah dapat Ibu sebutkan kendala-kendalanya. Nah, terus dari kendala-kendala tersebut tadi juga disebutkan penyebabnya apa. Yang pasti karena media pembelajaran yang digunakan Belum belum menarik atau belum bervariasi gitu ya, sehingga peserta didik ini tidak begitu antusias ya berarti dalam pengertian itu sendiri Ibu menggunakan media pembelajaran yang berupa gambar, berarti Ibu banyak menggunakan metode pembelajaran ceramah untuk penjelasan ya. Baik Ibu, di sini juga saya cuma mau tahu Ibu apa sih dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, hal menarik yang menurut Ibu itu apa? Baik, menurut saya hal yang menarik setelah saya melakukan proses pembelajaran di kelas, yang pertama itu proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar meskipun itu tadi ada kendala-kendala yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, materi pembelajaran itu dapat saya sampaikan dengan tuntas yang kita sampaikan. Baik, nanti biarpun ada kendala tapi juga ada hal-hal yang menurutmu menarik ya, yang pastinya lebih banyak siswa yang antusias untuk proses pembelajaran dalam kelas. Kemudian dari kendala dari kendala yang disebutkan tadi Bu, apa Ibu bisa menemukan solusi untuk permasalahan tersebut? Baik, saya akan berpikir kembali untuk bagaimana supaya pembelajaran ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Jadi hal yang akan saya lakukan untuk itu, saya akan membuat media pembelajaran yang menurut saya lebih menarik lagi daripada saya menyajikan hanya sekedar hanya menyajikan gambar. Saya ingin lagi menampilkan video-video untuk proses pembelajaran. Iya, berarti Ibu sudah mempunyai solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi di dalam kelas Ibu sendiri, yaitu dengan cara memperbaiki media pembelajaran dia. Media pembelajaran nanti akan diperbaiki seperti halnya membuat video pembelajaran, atau bisa juga Ibu ambil dari YouTube. Ya, di mana di situ nanti kan bisa untuk anak-anak merasa tertarik. Nah, karena apa? Karena tidak hanya mendengarkan gurunya ceramah. Iya. Baik Ibu. Jadi kira-kira nih Bu, kan tadi sudah ada solusinya nih yang Ibu sampaikan. Kira-kira apa nih Ibu bisa untuk menerapkan rencana yang sudah Ibu Rencana saya untuk menerapkan video pembelajaran nanti, yaitu pada pembelajaran selanjutnya, pada materi selanjutnya. Berarti itu bisa dikatakan bisa dimulai dari mulai besok Bu ya, saat pembelajaran. Kalau untuk kita yang belum merdeka, berarti itu tematik masih lanjut. Nah, jadi rencana yang Ibu terapkan bisa dilakukan mulai besok. Baiklah Bu Reta, sekian untuk observasi kita hari ini. Terima kasih atas kesempatan waktu yang Ibu miliki untuk melakukan observasi hari ini. Tadi Ibu sudah menemukan ada kendalanya di situ dalam proses pembelajaran Ibu, ada juga solusinya. Jadi untuk dalam kita berbicara Ibu bisa menemukan beberapa solusi yang bisa nanti Ibu terapkan ke pembelajaran berikutnya, dengan tujuan bahwa proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti akan menjadi lebih menarik dan lebih baik lagi dari yang sudah. Baik Ibu Reta, untuk observasi kita sekian dulu. Kita tutup kalau
ibu masih mempunyai pertanyaan, saya siap menjadi rekan yang selamat pagi ibu. Baik, terima kasih sudah berbagi praktik baik Ibu Elita dan Ibu Meta. Secara keseluruhan saya melihat praktik coaching supervisi akademik pasca observasi tadi sudah mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi dari proses awal coaching pasca observasi tadi sudah sesuai alurnya, di mana ibu sudah menggali perasaan, pengalaman belajar atau pengalaman mengajar yang sudah dilakukan oleh Ibu Meta, kemudian juga menggali kendala-kendala yang dihadapi, kemudian menggali solusi dari kendala yang dihadapi untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Jadi secara keseluruhan saya melihat bahwa coaching pasca supervisi akademik ini sangat baik dilaksanakan oleh ibu berdua, dan harapannya karena ini adalah pengalaman pertama bagi ibu berdua, ini menjadi pembelajaran untuk perbaikan ke depan ketika akan melakukan observasi pembelajaran. Dan harapannya pengalaman ini tidak hanya berhenti pada ibu berdua, tetapi bisa ibu bagikan kepada rekan-rekan sejawat yang lain di sekolah ibu ini. Nah, jadi saya berharap bahwa aktivitas hari ini tidak sekedar untuk memenuhi tugas ibu sebagai calon guru penggerak, tetapi lebih dari itu memberikan pengalaman seperti yang saya sampaikan tadi untuk diterapkan lebih lanjut, disempurnakan lebih lanjut di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Jadi selamat kepada ibu berdua, semoga kedepannya pengalaman tadi menjadi pengalaman berharga bagi ibu berdua dan sekolah ibu lebih baik lagi ke depan. Tujuan kita melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid itu bisa